Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Allah telah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215 yang bunyinya wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan agar merendahkanlah engkau Muhammad pada sayapmu, kamu supaya rendah hati, sopan santun terhadap orang-orang iman yang mengikuti kepadamu. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Rasul menjadikan teladan bagi kita umatnya, dan Rasul juga mampu merubah peradaban di zaman itu. Dari perubahan peradaban itu kita bisa belajar, kita bisa mencerna, kita juga bisa memberikan contoh terhadap apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam merubah peradaban jahiliyah menjadi peradaban Islam. Berarti salah satu konsep yang diajarkan oleh Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diajarkan supaya menjadi orang yang rendah hati. Ketika orang itu rendah hati, maka akan diterima. Dia bisa diterima di berbagai kalangan, di berbagai lapisan. Orang yang rendah hati tinggal di kalangan bawah, rakyat biasa, dia juga akan disukai oleh lingkungannya. Dia berada di kalangan menengah, juga bisa menyesuaikan. Dia tinggal di kalangan atas, juga bisa diterima. Itulah ketika orang bisa memiliki jiwa yang rendah hati, saling menghormati, saling menghargai terhadap orang, maka apa yang dia lakukan akan bisa diterima. Sehingga hal-hal yang buruk yang mungkin akan terjadi karena kerendahan hatinya itu bisa terhindarkan. Maka ini contoh yang dicontohkan oleh Rasul kepada kita untuk diteladani, untuk dicontoh. Sehingga kalau orang mengatakan bahasanya menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, itu bisa dengan berbagai cara. Tapi orang Jawa mengatakan pager mangkok luwih apik daripada pager tembok. Jadi kalau pagar mangkok, maksudnya kita bisa memberikan, berbagi dengan tetangga-tetangga kita, tidak pelit, tidak kikir. Nah, itu akan lebih baik daripada rumah kita ditembok dengan tembok yang tinggi, tapi kita sendiri pelit, sombong, angkuh, sewenang-wenang. Ketika ada hal-hal yang tidak baik akan menimpa pada diri kita, kalau kita bisa baik terhadap lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kepada kita. Satu contoh, ketika ada orang akan mencuri atau merusak barang-barang milik kita, karena kita baik dengan tetangga, kita bisa rendah hati, adab asor, tidak pelit, maka
tetangga yang melihat akan melarangnya, akan membela kita. Tapi sebaliknya, ketika ada orang akan berbuat atau merusak terhadap barang-barang milik kita, karena kita sombong, angkuh, sewenang-wenang, merasa paling hebat, walaupun mungkin orang melihatnya, akan dibiarkan. Nah, jadi membentengi diri kita dengan karakter yang baik, karakter yang mulia, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu akan jauh lebih baik dan lebih bermanfaat dibandingkan kita mendirikan tembok yang besar yang di dalamnya berisi dengan kesombongan dan keangkuhan. Itu pembelajaran buat kita, karena kita juga hidup di kalangan manusia, di mana manusia juga ingin diperlakukan seperti halnya manusia yang lain. Karena pada dasarnya kita dilahirkan dalam keadaan sama, ya, memiliki derajat yang sama. Hanya saja mungkin Allah telah mentakdirkan dengan takdir dan nasib yang berbeda-beda. Ada yang memang ditakdir dengan hidup di kalangan yang rezekinya kurang beruntung, ada yang rezekinya menengah, ada juga yang mereka diberikan dengan rezeki yang berlimpah. Apapun yang kita miliki, yang kita terima pemberian dari Allah, kita syukuri, dan kita tetap memiliki hati yang baik, yang bisa dicontoh, diteladani, baik untuk diri kita sendiri, anak-anak kita, maupun lingkungan kita dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.